Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innalhamdulillah. Anak-anak sekalian, ikhwan, akhwat, soleh dan soleha dari kelas 4 SDT Robotic School. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama Ustaz mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbal minna wa minkum untuk Anda sekalian ya. Alhamdulillah kita sudah melewati dan sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti atau bisa meramaikan dan juga ikut bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan seperti puasa dan juga hari raya Idul Fitri. Nah, untuk itu saatnya kita kembali lagi ke dalam pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah pada pekan-pekan terakhir di semester 2 ini Ustaz di sini akan menyampaikan materi pada tematik 4I, yaitu berjudul Kayaknya Negeriku. Untuk itu, mari kita sama-sama memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2. Sebelumnya, Ustadz sudah mengupload video pembelajaran subtema 1. Nah, sekarang kita masuk ke tematik 4I, subtema 2, yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran 1, kita akan sama-sama menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Ayo, siapa yang masih ingat pada tematik 4H dulu ya, 4H dulu kita belajar tentang energi. Nah, sekarang kita bertemu kembali dengan suatu materi mengenai energi dengan kedalaman yang berbeda. Artinya kita akan memahami lebih kompleks mengenai energi ini. Oke, yang pertama, sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas. Artinya, aktivitas kita tidak lepas dari yang namanya energi. Nah, Anda pasti tahu kira-kira energi apa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, betul, ada energi listrik, energi gerak, energi kimia berupa makanan, bahkan energi cahaya matahari. Yang kedua, energi dapat berubah bentuk. Nah, perubahan bentuk inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi suatu energi ini bisa berubah menjadi suatu energi yang baru. Contohnya, energi listrik bisa menghasilkan energi panas pada alat setrika. Betul ya? Nah, lalu selanjutnya energi listrik bisa berubah menjadi energi bunyi, yaitu pada radio, televisi, dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan bentuk inilah yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, jarang manusia hanya menggunakan energi listrik aja. Tapi, energi listrik itu bisa dirubah menjadi energi apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya ketika kita malam hari, tentu kita memerlukan energi cahaya. Nah, untuk bisa membuat energi cahaya, kita memerlukan energi listrik, betul ya. Nah, jadi energi listrik yang dialirkan akan memanas lempeng logam pada setrika sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Oke, kita lanjut. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa energi dan pemanfaatan yang sering kita gunakan di sekitar kita. Energi kimia dari baterai diubah menjadi energi listrik. Ya, betul ya. Lalu energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, banyak di luar sana orang-orang memanfaatkan energi cahaya matahari kemudian diubah menjadi energi listrik. Maka itu akan timbul suatu penghematan yang luar biasa ya. Lalu yang selanjutnya gambar ketiga, gambar sepeda, energi gerak ya menjadi energi listrik, kemudian energi cahaya seperti itu. Oke, kita lanjut ke muatan IPS menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Artinya,
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, kecuali Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya menghabiskan sumber daya alam tersebut. Apa aja contohnya? Air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Tentu beberapa contoh ini adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Artinya itu akan terus ada sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun. Itu akan terus ada seperti air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Lalu ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adalah sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan kembali. Contohnya apa? Minyak bumi, batu bara, emas, logam, gas alam, dan sebagainya. Nah, itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau membutuhkan waktu jutaan tahun agar bisa ada lagi yang namanya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan sebagainya. Mungkin sekarang kita masih bisa menemukan minyak bumi di mana-mana, bensin di mana-mana, tapi lama-kelamaan ketika kita terus-menerus menggunakannya, itu akan habis dan kita memerlukan waktu jutaan tahun lagi untuk bisa menggunakan bensin tersebut. Untuk itu, mari kita sama-sama menghemat ya. Kalau bisa menggunakan sumber energi yang baru atau contohnya kalau misalkan perjalanan kita dekat tidak usahlah pakai motor, kita menggunakan sepeda aja. Selain hemat energi, juga sehat untuk tubuh kita dan ramah lingkungan tentunya. Ya. Nah, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar tersebut? Nah, ini adalah contoh dari kilang minyak ya atau pabrik tempat untuk pengeboran minyak. Nah, jadi minyak ini sering banyak digunakan atau sering banyak ditemukan di dasar-dasar laut. Nah, contohnya adalah kilang minyak ini bisa Anda lihat besar sekali bentuknya, ukurannya, bahkan untuk kapal feri aja yang menurut kita terlihat besar itu bisa kecil dibandingkan dengan kilang minyak. Jadi inilah pabrik penghasil minyak atau pabrik untuk mencari minyak-minyak yang ada di laut. Nah, kalau misalkan kita terus-menerus bergantung kepada minyak akan menimbulkan ketipisan atau ketersediaan minyak menjadi sedikit. Apakah ini bisa diperbaharui? Tentu tidak ya, karena minyak ini merupakan suatu proses yang sangat panjang, butuh jutaan tahun untuk bisa menghasilkan minyak kembali. Nah, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia, yaitu langkah-langkah atau membuat laporan hasil wawancara. Nah, di sini Anda sekalian, langkah-langkah membuat laporan wawancara, yaitu yang pertama menuliskan topik wawancara, terus narasumber pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Tahu kan ya wawancara? Ustaz ulangi, wawancara itu adalah kegiatan untuk mencari informasi atau menggali informasi dari suatu narasumber. Ya. Contohnya, Ustadz ingin mencari tahu tentang Ananda semuanya, tentang rumah, tentang tempat tinggal, tentang hobi, kesukaan, dan sebagainya. Maka Ustadz melakukan wawancara kepada Ananda. Itu jadi Ustadz ingin mencari atau menggali informasi dari Ananda. Ananda ini sebagai narasumber, Ustadz sebagai pewawancara. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembelajaran kedua, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Nah, jadi kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan kita. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan hutan? 1. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. 2. Menggunakan sumber daya alam alternatif. 3. Melakukan penanaman kembali hutan gundul. Yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih. Lalu apa hak kita terhadap lingkungan hutan? Hak kita yaitu memperoleh udara bersih, dapat memanfaatkan sumber daya,
terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari, memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, jadi berbicara tentang hak dan kewajiban, tentu kita tidak melulu tentang hak dan kewajiban kepada sesama manusia, tapi kita juga harus paham dan juga tahu hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar kita, ya, seperti itu. Nah, lalu ada hak dan kewajiban terhadap negara. Apa sih kewajiban kita terhadap negara? Yang pertama, menaati peraturan. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, wajib pajak, harus membayar pajak secara teratur. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, membela negara. Yang keenam, menjaga nama baik negara. Lalu apa hak kita terhadap negara? Kita harus bisa memperoleh apa dari negara? Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Tiga, mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Yang keempat, mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Yang kelima, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya alam. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan mengenai pembelajaran muatan IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Ustaz ucapkan syukron, jazakumullah khair kepada anak-anak semuanya yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap semangat di pekan-pekan terakhir menuju UAS. Ya, alhamdulillah nanti anak-anak yang kelas 4 sekarang insya Allah berlanjut ke kelas 5 pada semester depan. Ya, jadi harus lebih semangat menuju persiapan menghadapi UASnya. Jangan kendor belajarnya, jangan lupa ibadahnya, terus tingkatkan lagi ibadahnya, sholat, puasa. Nah, Nanda kalau yang kemarin saat Ramadan puasanya bocor atau bolong atau batal, sekarang kesempatan untuk bisa menggantinya, ya. Sekali lagi Ustaz ucapkan syukron, jazakallahu khair. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.